Halo semua, salam dan bahagia. Saya Kadek Dwi Wirahadi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Adapun cara yang bisa dilakukan dalam menerapkan budaya positif. Yang pertama, laksanakan disiplin positif. Yang kedua, memahami motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, menempatkan posisi kontrol. Yang keempat, membuat keyakinan kelas. Yang kelima, menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Motivasi yang tumbuh dari disiplin diri adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Posisi yang paling tepat yang dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai manajer. Dengan posisi ini, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah dapat membuat murid lebih memahami apa yang telah dilakukannya. Ketika di sekolah, murid akan menemukan peraturan yang sudah ada. Sebagai seorang guru, kita harus bisa memberikan pengertian kepada murid tentang peraturan tersebut. Apa makna, tujuan dibuatkan peraturan tersebut sehingga murid mampu memahami nilai kebajikan yang terkandung di dalam. Segitiga restitusi. Adapun tahapan-tahapan atau langkah-langkah di dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pada bagian ini, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan. Bagian ini memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan tindakan yang akan dilakukan ke depannya untuk memperbaiki suatu kesalahan. Kaitan antara modul 1.4 dengan modul yang lainnya. Yang pertama, dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa agar siswa bisa tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang kedua, yakni nilai dan peran guru penggerak. Implementasi nilai-nilai guru penggerak akan bisa mewujudkan budaya positif. Peran seorang guru penggerak sangat penting untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kaitannya dengan visi guru penggerak. Visi seorang guru penggerak akan terwujud apabila budaya positif sudah diterapkan di sekolah. Refleksi. Sejauh mana pemahaman saya tentang modul budaya positif? Adakah hal yang menarik? Saya sudah memahami materi tentang budaya positif, di mana pada materi ini terdapat berbagai konsep, yakni disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan,
posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semua konsep tersebut saya sudah pahami, kemudian akan saya jadikan pembelajaran untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Hal menarik yang saya pelajari adalah ketika mengetahui bagaimana cara menangani siswa yang bermasalah namun tidak memunculkan perasaan dendam di pihak siswa. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa pemberian penghargaan tidak selalu berdampak baik bagi siswa, namun juga memiliki dampak yang buruk bagi siswa. Siswa akan termotivasi secara ekstrinsik, bukan dari keyakinan dirinya sendiri ketika melakukan suatu tindakan. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Bagaimanakah perasaan saya? Adakah yang perlu diperbaiki? Saya pernah membuat keyakinan di kelas agar suasana kelas menjadi aman, nyaman, dan kondusif ketika melaksanakan proses pembelajaran. Saya sangat senang menerapkan konsep tersebut, namun hal yang perlu diperbaiki adalah penggunaan kata-kata atau kalimat di dalam menciptakan keyakinan kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya lebih memposisikan diri terhadap siswa sebagai teman. Saya merasa kurang dihargai oleh siswa dan terkadang siswa sering acuh tak acuh ketika menangani masalah. Setelah mempelajari modul ini, saya lebih yakin menempatkan diri sebagai manajer. Perbedaannya sangat terasa. Saya merasa aman dan nyaman karena dengan posisi ini murid tidak akan mempunyai rasa dendam dan mampu menumbuhkan rasa tanggung jawabnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Selama ini saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi di dalam menangani sebuah kasus. Saya lebih cenderung memperbaiki konsekuensi kepada murid yang bermasalah. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yakni berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan juga orang tua siswa di dalam menciptakan budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.